Jangan lupa, dengan ikhlas hati, klik tombol subscribe jika kalian suka video ini. Pada sebuah RBW tanpa rumah monyet, saya pernah bertanya dengan salah seorang kerabat mengenai kenapa ada burung walet yang membuat sarang bahkan di depan LMB. Bukankah tempat ini terlalu terang? Dia menjawab dengan simpel bahwa itu adalah burung walet nekat. Mendengar jawaban tersebut, saya berpikir jika burung tersebut nekat, berarti dia memiliki pasangan yang sama-sama nekat sebelum kawin, sehingga mereka berani memutuskan untuk membuat sarang bahkan di depan LMB. Jika pasangan walet tersebut melahirkan piyik, maka akan lahir piyik walet yang memiliki sifat nekat. Jika gen burung walet nekat ini bisa dikembangkan dalam rumah walet, maka mungkin saja sebuah RBW bisa dipenuhi oleh generasi walet nekat yang tidak takut pada cahaya terang. Sehingga kedepannya, masalah pencahayaan pada rumah burung walet tidak lagi menjadi hal yang harus dipermasalahkan. Anekdot ini membawa kita untuk mengkaji masalah pencahayaan pada sebuah RBW. Sebenarnya, burung walet pada dasarnya tidak takut pada cahaya yang terang. Jika burung walet takut pada cahaya, maka seharusnya burung walet menjadi hewan nokturnal yang sebagian besar aktivitasnya dijalani pada malam hari. Namun kenyataannya, burung walet dapat terbang mencari makan selama berjam-jam di bawah terik sinar matahari. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya tidak mengganggu bagi burung walet. Hanya saja, yang perlu digarisbawahi, dalam proses berkembang biak, burung walet cenderung memilih tempat yang aman, nyaman, dan gelap untuk dapat membuat sarangnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa umumnya sebuah rumah burung walet haruslah memiliki kondisi yang gelap. Hal tersebut merupakan ketentuan dasar karena metode dalam membangun rumah burung walet adalah dengan meniru kondisi RBW menyerupai habitat asli tempat burung walet biasanya bersarang, yaitu seperti di dalam goa-goa yang memang keadaan di dalamnya cenderung gelap. Namun seiring berkembangnya pemahaman manusia, kini muncul berbagai konsep dan pemahaman yang luas tentang budidaya walet, khususnya mengenai pencahayaan. Perbedaan dan perdebatan hangat menjadi bahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Apakah burung walet menyukai cahaya yang terang, remang, atau gelap? Pada kesempatan kali ini, channel Belajar Budidaya Walet akan mencoba untuk lebih kritis mengenai pencahayaan pada sebuah rumah burung walet. Jika dilihat dari konstruksi sebuah bangunan rumah walet, umumnya setiap bangunan RBW didesain dengan sengaja untuk membuat akses cahaya yang masuk ke dalam RBW menjadi minim. Tidak ada jalan lain bagi cahaya untuk masuk ke dalam RBW selain melalui LMB. LMB sendiri pada prinsipnya merupakan gerbang masuk bagi burung walet agar dapat memasuki RBW. Tidak ada jendela atau lubang lain pada dinding bangunan RBW sebagai akses cahaya, kecuali hanya beberapa titik ventilasi yang berguna untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Itu pun juga terkadang sebagian petani masih sering memasang elbow pada ventilasi agar mendapat pencahayaan yang benar-benar minim. Namun kehadiran cahaya pada sebuah rumah burung walet juga menjadi hal yang cukup penting, asalkan intensitas penerangannya tidak terlalu berlebihan. Kehadiran cahaya pada sebuah RBW merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, kecuali Anda menutup semua lubang akses termasuk LMB dan mulai membudidayakan hantu di dalamnya. Karenanya, intensitas cahaya yang masuk ke dalam sebuah RBW merupakan hal alami yang tidak bisa dihindari, kecuali dengan mengatur konsep tata ruang. Di sini, sekat memiliki peran untuk menghalangi akses cahaya yang berlebihan pada bagian nesting room agar mendapatkan setting cahaya yang sesuai. Secara alami, cahaya yang terdapat pada sebuah RBW akan menghasilkan 3 jenis intensitas penerangan, yaitu ruangan yang memiliki intensitas cahaya yang terang seperti di wilayah LMB hingga roofing room, intensitas cahaya remang seperti di bagian void, lar, atau nesting room lantai atas, hingga bagian tergelap tanpa cahaya seperti di wilayah nesting room bagian yang paling bawah. Dan seperti biasa, muncul perbedaan pendapat yang disebabkan oleh ego pengetahuan di kalangan petani mengenai pencahayaan. Di satu sisi, ada yang mempercayai bahwa suatu RBW harus memiliki kondisi yang gelap gulita karena lebih disukai oleh burung walet. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa cahaya seharusnya tidak terlalu gelap alias remang-remang, agar burung walet khususnya yang berusia muda tidak takut untuk masuk ke dalam RBW dan dapat lebih mudah untuk beradaptasi.
Setiap perbedaan pendapat tersebut didasari dari proses pengamatan dan pengalaman yang terjadi di RBW masing-masing, sesuai dengan kondisi di dalam RBW petani itu sendiri. Namun, apapun pendapat mereka, biarlah menjadi sebuah acuan bagi pribadi kita untuk lebih banyak belajar mengenai budidaya burung walet. Karena menurut hemat saya, pendapat keduanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ada petani sukses yang memiliki RBW dengan kondisi gelap gulita. Ada petani sukses yang memiliki RBW dengan kondisi remang. Ada petani yang gagal meskipun RBW-nya dalam kondisi gelap gulita. Dan ada petani yang gagal meskipun RBW-nya dalam kondisi remang. Karena sejatinya, kita dapat memahami bahwa zat cahaya memiliki sifat dan karakter gradasi yang relatifnya disebabkan oleh pengaturan tata ruang pada RBW. Sehingga, gradasi cahaya dari terang, remang, hingga gelap merupakan sebuah unsur yang pasti ada di setiap ruangan pada RBW. Sementara di saat yang sama, kita tidak mungkin untuk menghilangkan salah satu dari ketiga unsur pencahayaan tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan, apa yang terang bagi burung walet belum tentu terang bagi manusia. Sedangkan apa yang gelap bagi manusia belum tentu gelap bagi burung walet. Tetapi, terang bagi manusia bisa jadi terang bagi burung walet. Dan gelap bagi burung walet sudah pasti gelap bagi manusia. Silogisme ini bukan tanpa landasan. Sebab manusia diberkahi akal yang tidak dimiliki burung walet, sedangkan burung walet diberkahi ekolokasi yang tidak dimiliki oleh manusia. Ekolokasi memungkinkan bagi burung walet untuk dapat beraktivitas meskipun berada di tempat yang sangat gelap tanpa bantuan cahaya. Sedangkan akal memungkinkan bagi manusia untuk menciptakan alat penerangan seperti senter atau lampu agar dapat membantu melihat di dalam gelap. Ini berarti bahwa akal dan pengetahuan manusia tidak bisa disamakan dengan insting dan kemampuan burung walet. Atau dalam arti lain, bisa dikatakan bahwa kita tidak akan mampu memanen sarang walet di dalam RBW yang gelap tanpa bantuan senter. Sedangkan walet bisa dengan mudah menemukan lokasi sarangnya dalam kondisi gelap dengan kemampuan ekolokasi yang menyertainya. Karena pada realitasnya, ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa burung walet tidak keberatan membuat sarang di tempat yang remang bahkan terang. Namun, ada juga bukti kuat yang menunjukkan bahwa burung walet tidak kesulitan membuat sarang di tempat yang gelap, seperti contoh di dalam goa atau lantai dasar RBW yang kondisinya cenderung gelap gulita meskipun pada siang hari. Menurut beberapa referensi dan pengalaman, yang cenderung membuat sarang di tempat remang adalah walet muda, sedangkan di tempat gelap adalah walet dewasa. Lantas, apakah kemudian kita serta-merta dapat menyimpulkan bahwa setiap burung walet yang menghuni di dalam goa yang gelap seluruhnya merupakan walet dewasa? Atau apakah walet yang bersarang di RBW dengan kondisi remang seluruhnya adalah walet muda? Pertanyaan tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan baru yang lebih spesifik mengenai alasan mengapa walet muda diyakini lebih menyukai tempat yang agak remang. Sederhananya, karena keterbatasan daya jangkau walet muda dalam mengeksplorasi ruangan di dalam RBW. Terlepas dari faktor kenyamanan, keamanan, suhu, kelembapan, tata ruang, dan suara, walet muda memilih tempat yang terang mungkin karena tempat itulah yang sejauh ini bisa dijangkau oleh insting terbaiknya, khususnya pada sore hari ketika masih terdapat cahaya yang samar di dalam ruangan RBW. Hal ini juga bisa berarti karena kemampuan ekolokasi, fisik, serta kesiapan walet muda yang belum terlalu matang. Pertanyaan sebaliknya, mengapa burung walet dewasa diyakini lebih memilih untuk bersarang di tempat yang benar-benar gelap? Jawabannya juga sebaliknya. Mungkin karena walet tersebut telah matang secara fisik, kesiapan, serta memiliki kemampuan ekolokasi yang cukup baik. Burung walet, khususnya yang berusia dewasa, sudah mampu mengeksplorasi ke bagian nesting plank hingga ke lantai yang paling bawah, disebabkan manuver burung walet dewasa yang sudah terasah dengan baik. Naluri bertahan hidup yang kuat, serta perasaan aman dan nyaman akan membuat burung walet menempati suatu titik berdasarkan instingnya. Karena pada akhirnya, dimanapun titik burung walet menginap, semua ruangan akan gelap dengan sendirinya seiring datangnya malam. Saat malam tiba, saya yakin setiap ruangan yang berada di dalam RBW akan gelap gulita secara menyeluruh bahkan di bagian roofing room. Sekali lagi, kita tidak kuasa untuk mengatur di titik mana burung walet harus menginap pada suatu RBW.
semua itu menjadi kehendak burung walet itu sendiri. Hanya burung walet dan Tuhan yang tahu apa sebabnya. Kita hanya bisa mengusahakan dengan mengetam serta memberikan fasilitas berupa pijakan pada papan sirip dan memastikan agar papan sirip dalam keadaan terawat serta tidak berjamur untuk memperbesar peluang keberhasilan dalam menginapkan burung walet. Jadi, sesuai dengan judul video kali ini, menurut Anda, bagaimana pencahayaan yang baik pada sebuah RBW? Apakah tidak boleh terlalu terang? Apakah harus remang-remang saja? Atau memang sebuah RBW itu wajib gelap? Jika berkenan, silahkan sharing di kolom komentar untuk membantu agar para petani walet lainnya mendapat tambahan informasi dan memperluas wawasan mengenai budidaya walet. Demikian video mengenai pencahayaan pada sebuah rumah burung walet. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tambahan referensi untuk kita semua, khususnya dalam bidang usaha budidaya burung walet.